Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan berdiskusikan tentang daya saing bangsa. Nah, seperti yang teman-teman perhatikan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pembangunan berkelanjutan. Nah, sebetulnya ini berkaitan sekali dengan topik yang kita bahas hari ini, karena daya saing bangsa itu adalah uh, representasi atau indikator dari pembangunan suatu wilayah ataupun negara. Nah, di sini kita akan membahas 5 hal. Yang pertama tentang apa itu daya saing bangsa, kemudian tentang 12 pilar daya saing bangsa, kemudian subindeks daya saing bangsa, faktor dan cara membangun daya saing bangsa, dan terakhir nanti kita akan membahas tentang aplikasi dan juga indikator keberlanjutan daya saing bangsa. Nah, di pokok bahasan kelima ini sangat berkaitan sekali dengan prinsip pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sebetulnya apa sih itu daya saing bangsa? Jadi sebenarnya ketika kita melihat negara kita punya kemampuan untuk menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan bagi kita sebagai warganya, itu adalah sebuah eh, tujuan dari daya saing atau meningkatkan daya saing bangsa. Nah, tapi lebih luasnya adalah bagaimana daya saing itu bisa bertahan dalam persaingan global. Karena di Indonesia sendiri kita tidak hanya menghadapi bangsa sendiri, tapi juga kita menghadapi tekanan dari global, baik itu ekonomi, politik, dan juga pertahanan. Nah, itu semua disebut dengan daya saing bangsa. Jadi sebetulnya teman-teman hari ini juga melakukan praktik pendidikan di perguruan tinggi juga merupakan bagian dari menciptakan daya saing bangsa atau meningkatkan daya saing yang lebih baik dengan adanya lulusan pada perguruan tinggi gitu ya. Nah, kita lihat ada 12 pilar daya saing bangsa. Jadi 12 pilar ini kemudian dijadikan sebagai suatu indeks atau tolak ukur yang menunjukkan di mana sih tingkat Indonesia itu di seluruh dunia gitu. Nah, itu dikenal dengan indeksnya namanya Global Competitiveness Index atau GCI. Nah, GCI ini merupakan ukuran untuk melihat berapa sih kapasitas dari suatu bangsa itu dikembangkan berdasarkan dengan pilar-pilar daya saingnya gitu ya. Nah, pilar pertama itu institusi. Jadi kalau kita bicara institusi di sini fokusnya adalah kinerja pemerintah. Jadi bisa kinerja pemerintah, kemudian peraturan perundang-undangan dan semua kebijakan pemerintah di suatu negara. Jadi segala kebijakan yang kemudian turut hadir pada dasarnya itu didasari dengan GCI tadi. Jadi GCI itu menjadi tolak ukur awalnya kenapa dikeluarkan kebijakan-kebijakan baru. Misal hari ini kita di masa pemerintahan sekarang kita mengenal ada istilah efisiensi anggaran. Kemudian ada juga bagaimana sekarang pendidikan fokusnya kepada STEM. Kemudian juga bagaimana presiden itu fokus untuk meningkatkan daya saing pangan. Kemudian bagaimana pemerintah kemudian ingin menaikkan jumlah lulusan S3. Nah, itu semua adalah hasil analisis dari GCI Indonesia yang kemudian menghasilkan kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, tapi pada realitanya ketika dilakukan di lapangan, ketika kita menilai itu mungkin kurang tepat atau misalnya kita melihat hal-hal itu kurang relevan, maka itu ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi eh, proses eksekusi dari kebijakan tersebut, gitu. So, pilar kedua adalah infrastruktur. Jadi bagaimana kemudian kita sebagai warga negara itu memiliki akses yang cukup untuk semua infrastruktur untuk memudahkan pekerjaan yang kita lakukan ataupun aktivitas yang kita lakukan. Contohnya misalnya bagaimana suatu barang atau jasa didistribusikan. Nah, itu bisa dilihat dari bagaimana fasilitas jalan, kemudian tol, jalur kereta api, bandara, pelabuhan. Itu bagaimana efektif atau efisien secara waktu dilakukan transportasi. Itu berkaitan sekali dengan daya saing atau pilar kedua yaitu infrastruktur. Di samping itu sebenarnya jalur komunikasi sama informasi juga merupakan jenis dari infrastruktur. Karena tadi sekarang sudah banyak kan layanan-layanan yang berbasis pada eh, teknologi informasi. Artinya kita nggak perlu lagi harus ke rumah sakit buat ngambil nomor antrian. Kita bisa antri pakai aplikasi BPJS misalnya. Itu semua adalah proses kemudahan yang diberikan dari segi infrastruktur dikembangkan berdasarkan jalur informasi dan komunikasi. Ya, contoh lain juga banyak ya infrastruktur. Nah, kemudian ada juga makroekonomi. Nah, makroekonomi ini berpikir secara lebih general, pada dasarnya dia tidak terlalu fokus sama pengaruh peningkatan produktivitas karena makroekonomi itu kan ruang lingkupnya terlalu luas ya. Nah, tapi sebenarnya
kondisi Indonesia pada konteks makroekonomi juga sangat penting. Misalnya bagaimana Indonesia itu berkedudukan secara ekonomi di suatu masyarakat global. Contoh paling lingkup kecilnya di ASEAN saja. Nah, itu adalah gambaran bagaimana Indonesia bisa memiliki potensi untuk berdaya saing pada makroekonomi skala region ya. Nah, kemudian pilar keempat adalah kesehatan dan pendidikan dasar. Nah, ini adalah hal penting juga. Kenapa pendidikan dasar itu membantu seseorang untuk memahami manual ataupun prosedur kerja dari suatu aktivitas perekonomian. Jadi, contoh seperti kenapa literasi dan numerasi hari ini digalakkan oleh pemerintah sebagai suatu skill penting dalam assessment, ya karena pendidikan sendiri itu memiliki peran yang cukup, kemampuan literasi dan numerasi itu menjadi dasar sekali seseorang memahami suatu instruksi atau memahami instructional tools, dan itu eh, kecerdasan literasi dan numerasi itu menjadi dasar pengantar bagaimana orang melakukan aktivitas secara akademik dan juga non akademik di dalam sistem sosial ataupun ekonomi gitu ya. Next, kita lanjut ke pendidikan tinggi. Nah, ini yang sedang teman-teman jalani sekarang. Nah, jadi yang kalian jalani sebagai seorang mahasiswa itu adalah aktivitas pendidikan tinggi dan pelatihan. Jadi, bagaimana kemudian ketika kalian menjadi mahasiswa tidak hanya melalui proses pendidikan formal, tapi kadang juga masih perlu ikut sertifikasi suatu keahlian tertentu. Misalnya mau jadi content editor atau mau jadi animator, mau jadi social business marketing, ataupun mau jadi social business specialist dan lain-lain, digital marketing, ataupun financial tech specialist, macam-macam ya. Itu semua ada spesial, ada sertifikasinya. Jadi orang-orang yang certified itu akan lebih berdaya saing tinggi untuk menemukan pekerjaan. Dan sekarang banyak orang-orang kita itu juga yang bekerja di luar negeri ataupun secara pasar global. Let's say kita bisa bekerja di UN atau United Nations kayak UNESCO, UNDP dan lain-lain. Itu adalah konteks persaingan global yang kita mampu lalui. Artinya orang Indonesia juga bisa bekerja di situ. Nah, tapi tadi dilihat dari apa? Dari skill yang kita miliki. Jadi contoh sebuah skill yang paling penting teman-teman harus kuasai hari ini adalah bahasa Inggris. Jadi sebenarnya bahasa Inggris merupakan pengantar dasar yang sangat membantu teman-teman untuk menemukan atau memperluas peluang mendapatkan pekerjaan. Nah, tidak hanya di Indonesia tapi juga bisa di pasar global. Nah, jadi itu adalah bentuk bagaimana kita melalui pendidikan tinggi dengan tepat. Jadi yang kalian dapatkan dalam proses pembelajaran ini juga tidak cukup karena masih memerlukan beberapa pelatihan-pelatihan lain. Dan tenaga kerja yang training atau tersertifikasi itu eh, lebih didahulukan atau diutamakan atau prioritas ya karena tadi tujuannya kan dalam industri itu maunya meningkatkan produktivitas. Jadi dia mau orang-orang yang sudah siap bekerja gitu ketimbang dia bikin training lagi kan. Nah, itu jadi juga banyak pertimbangan gitu. Selain itu, orang-orang yang melalui pendidikan tinggi dan juga pelatihan tertentu pasti adaptasinya tuh lebih cepat. Nah, jadi itu yang diharapkan. Makanya saya berkali-kali sampaikan bahwa eh ya seperti kita dengar sekarang indeks ekonomi semuanya sulit ya. Sama indeks ekonomi kita juga nggak bisa belajar mengharapkan pembelajaran dari bangku perkuliahan saja, tapi juga kita harus adaptif melihat berbagai peluang pembelajaran yang ada di luar kampus gitu. Jadi eh, itu yang harus teman-teman ingat dari sekarang gitu, karena peluangnya masih sangat besar dan waktunya masih banyak gitu ya. Oke, sekarang kita bahas efisiensi pasar barang. Ini mungkin lebih ekonomik lagi ya gitu konsepnya. Tapi barangkali kalian bukan dari bidang ekonomi, tapi let's say ini adalah pengetahuan buat kita sebagai warga negara saja. Nah, jadi suatu negara itu memiliki efisiensi pasar barang dapat mempengaruhi atau memenuhi kebutuhan pasar dan bersaing dengan perdagangan dalam maupun luar negeri. Jadi sebenarnya yang penting dilakukan awal adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan di dalam negeri dulu. Jadi kan sekarang masih banyak ya kita mengimpor buah misalnya. Nah, itu berarti secara pertanian eh, yang menghasilkan buah-buahan di Indonesia tuh masih belum cukup sustain. Nah, artinya kita masih memerlukan impor. Nah, itu juga menjadi sebuah area yang bisa dikembangkan oleh negara ini gitu dalam bidang pertanian misalnya. Kemudian krisis ekonomi itu bergantung sekali pada ekonomi dunia. Jadi bagaimana kemudian krisis ekonomi itu mempengaruhi tingkat pertumbuhan pasar bebas. Nah, itu ya. Jadi efisiensi pasar bergantung pada kondisi kebutuhan pembeli dan orientasi konsumen. Jadi kayak sekarang misalnya orang-orang
orientasi konsumennya tuh belanjanya gimana? Apakah online misalnya? Jadi pada akhirnya kita lihat hari ini misalnya pasar Aceh itu mereka harus jualan TikTok kan, TikTok Shop karena mereka harus melakukan adaptasi itu. Nah, kalau enggak mereka tidak akan mendapatkan customer. Nah, itu adalah bentuk dari efisiensi pasar sebenarnya. Jadi bisa jadi nanti di situ udah nggak ada lagi orang jualan, mereka sudah jualan di rumah masing-masing ya. Jadi itu bagian dari contoh efisiensi pasar barang. Nah, kemudian ada juga efisiensi pasar tenaga kerja. Nah, ini penting yang saya sampaikan tadi. Bagaimana tenaga kerja itu memiliki em, kesiapan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan tertentu. Jadi misalnya, em, kita bisa lihat bagaimana para pekerja itu memiliki eh, atau diberikan insentif yang wajar. Kita kan sekarang sering dengar ada istilah kita banyak pekerjaan yang underpaid. Nah, kadang-kadang itu juga bisa ditinjau dari segi skill yang kita miliki. Jadi kalau skillnya juga rendah, ya underpaid biasanya. Jadi kalau kita mau naikin salary ataupun tingkat negosiasi salary itu kita harus punya kemampuan atau at least kita punya experience bekerja. Jadi beda sekali ketika kita punya riwayat pekerjaan dengan kita fresh graduate yang melamar pekerjaan. Nah, itu negosiasi salary-nya tuh beda. Nah, jadi itu yang harus kita miliki juga sebagai calon tenaga kerja gitu ya. Nah, bagaimana kemudian pasar tenaga kerja ini harus fleksibel juga memberikan jadwal kerja dan biaya tenaga yang kerja yang rendah. Jadi sekarang udah banyak perusahaan-perusahaan yang memberlakukan sistem remote working. Jadi boleh bekerja ataupun work from anywhere. Itu contoh pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di mana saja. Itu jenis dari efek fleksibilitas yang ditawarkan oleh pasar tenaga kerja. Jadi secara jadwal, secara biaya juga itu lebih rendah karena bayangkan ketika orang harus bekerja masuk kantor kan ada operasional seperti listrik dan lain-lain. Tapi kalau mereka bisa bekerja di mana aja, efisiensinya bisa terjadi ke biaya operasional kantor tersebut. Nah, tapi pada dasarnya yang harus teman-teman pahami bagaimana pertumbuhan ekonomi itu baik atau tidak, itu dilihat dari bagaimana rendahnya konflik sosial dan demonstrasi pada buruh. Jadi kalau masih terjadi proses konflik sosial dan juga demonstrasi pada buruh itu masih masih menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonominya belum baik. Ya, artinya itu memang masih tadi kesenjangan ketika orang-orang yang bekerja pada level buruh itu punya gaji ataupun bayaran yang rendah sekali. Sedangkan orang yang bekerja pada level di atasnya itu punya gaji yang lebih tinggi. Nah, ketika gap itu terlalu jauh, maka timbullah eh, konflik sosial dan itu bisa menimbulkan atau mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang tidak baik pada suatu negara. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pasar atau pilar ke-8, yaitu perkembangan pasar finansial. Nah, saya yakin anak-anak sekarang gitu, apalagi Gen Z ya, pasti teman-teman tuh nggak asing lagi sama istilah investasi, kemudian saham, dan lain-lain ya. Ada banyak sekali fitur-fitur online yang diawasi oleh OJK. Ingat ya, tapi harus diawasi oleh OJK. Itu banyak menawarkan fitur-fitur untuk melakukan investasi saham, baik itu obligasi, eh, ya macam-macam ya gitu ya. Itu adalah sektor finansial yang ditawarkan dalam suatu pertumbuhan ekonomi. Dan itu sebenarnya pengaruhnya nggak begitu langsung terhadap daya saing bangsa, tapi at least itu bisa meningkatkan sektor pemodalan aktivitas ekonomi suatu bangsa. Jadi investasi yang teman-teman lakukan itu sebenarnya menjadi lahan pemodalan untuk aktivitas negara ini. Nah, jadi itu menjadi faktor yang juga mempengaruhi meskipun tidak begitu langsung pengaruhnya gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas pilar ke-9 tentang ketersediaan teknologi. Nah, ini adalah hal yang paling umum dan paling lazim kita temui. Ya, teman-teman hari ini menonton video ini juga karena ada ketersediaan teknologi kan. Nah, itu adalah bagian ICT yang harusnya ada di semua bidang. Makanya hari ini kalau teman-teman melihat sesuatu yang masih menggunakan konsep-konsep tradisional atau metode tradisional, itu baiknya menjadi pertanyaan sendiri ya. Ini gimana caranya kita mengembangkan supaya lebih efektif. Nah, ternyata ukuran pasar juga menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi, bagaimana ukuran pasar itu kemudian bisa masuk ke pasar dalam negeri, luar negeri, atau pasif wilayah ataupun tidak. Jadi tadi yang saya jelaskan, kadang ada ukuran pasar yang sebenarnya dia besar, tapi dia nggak bisa menjangkau skala luar negeri. Tapi ada pasar yang ukurannya kecil, ta- tapi ukurannya ini bisa dimaknai dengan bisa jadi prosesnya itu pasarnya
let's say kita kalau beli buku tuh di Amazon misalnya. Nah, itu kan punya punya luar negeri ya. Kenapa kita bisa akses? Karena tadi ukuran pasarnya itu melakukan penyesuaian agar bisa diakses oleh semua orang. Nah, itu termasuk ukuran pasar yang dimaksud di sini. Jadi jangan dibayangkan secara ini ukurannya tuh harus seluas pasar Aceh misalnya atau berapa kali pasar Aceh gitu enggak ya. Oke. Nah, yang paling penting juga bagaimana suatu bisnis itu bisa mengukur kepuasan bisnis. Dilihat dari mana? Dari produksi barang dan jasanya. Jadi makanya sekarang kan sebetulnya kita sebagai customer itu harus memberikan feedback ataupun umpan balik terhadap suatu pelayanan barang ataupun jasa yang diberikan. Gitu ya. Uh, Katakanlah misalnya lewat Google Review itu kan juga sebuah bentuk review terhadap kepuasan bisnis gitu ya. Nah, kemudian tapi pada dasarnya kepuasan bisnis secara lebih global itu dilihat dari dua komponen, misalnya kualitas jaringan bisnis di suatu negara secara umum maupun kualitas strategi dan operasi perusahaan-perusahaan pribadi yang ada di dalamnya. Nah, jadi kualitas jaringan bisnisnya juga harus dilihat bagaimana kepuasan bisnis itu kemudian punya tren-tren yang homogen atau sejenis gitu ya. Kemudian strategi operasinya juga merupakan hal-hal yang diperhatikan dalam melihat kepuasan bisnis. Nah, terakhir ada inovasi. Ini juga bagian yang sangat penting dalam konteksnya. Jadi inovasi dapat berupa sesuatu yang baru di bidang teknologi maupun bidang bukan teknologi. Jadi ingat ya, kalau bicara inovasi nggak melulu harus teknologi kok, nggak melulu harus ICT, tapi ada banyak faktor, sorry, ada banyak sektor lain yang juga harusnya ada inovasi gitu. Ya, kita bisa lihat secara Global Competitive Index atau GCI tadi, GCI ini, itu kedua belas pilar itu dibedakan jadi tiga sub kelompok. Jadi ada, sorry, sub index. Jadi indeks ada di bawahnya, turunannya namanya sub index. Nah, yang pertama basic requirement, paling dasar. Itu ada pilar satu sampai pilar 4. Jadi ada institution, infrastructures, macroeconomic environment, health, and primary education. Lalu di subindeks kedua, efisiensi enhanced. Nah, mulai ada efisiensi di sini, peningkatan efisiensi. Di mana adanya di higher education and training, kemudian good market efficiency, labor market efficiency, kemudian financial market development, technological readiness, kemudian ada market size. Nah, kenapa di sini perlu ada peningkatan efisiensi tadi? Karena pada dasarnya ketika kita sudah memiliki basic requirement sub-index, seharusnya fokusnya sekarang sudah bertransisi ke sub-index kedua yang tengah ini, gitu ya. Lalu kita akan nyampe kemana ketika sudah bagus GCI-nya, kita akan ada di sub-index yang ketiga, yaitu business sophistications dan innovation. Jadi kalau kita berbicara kepuasan bisnis, inovasi, itu kita benar-benar sudah di transisi ketiga. Di stage ketiga itu udah bagus GCI-nya. Jadi negara-negara yang 10 besar nilai GCI atau World Economic Ranking itu mereka sudah ada di pilar 11 dan 12 yang sangat stabil atau tinggi angkanya gitu ya. Jadi pada dasarnya yang sub indeks pertama itu adalah key for factor driven. Jadi adalah pemantik ibaratnya. Yang pertama dasar sekali. Kemudian kalau yang kedua itu disebutnya sebagai key for efficiency driven. Jadi bagaimana dia mendrive atau mengendalikan efisiensi ekonomi. Kemudian yang terakhir, bagaimana dia mengendalikan inovasi ekonomi. Jadi, let's say factor driven, jadi benar-benar basic, kemudian efisiensi driven, and then innovation driven. Jadi ini ada tingkatannya gitu. Nah, sekarang kita lihat subindeks daya saing bangsa. Ini udah saya jelasin ya ini ya. Saya skip. Nah, misalnya kita ambil data tahun 2013 sampai 2014. Indonesia itu ternyata sudah di stage kedua. Kita ada di efficiency driven. Nah, jadi ada beberapa negara kan di sini kita lihat. Kalau di faktor yang pertama itu ada Bangladesh, kemudian ada Armenia, Ethiopia. Itu which is negara-negara yang memang sangat mengkhawatirkan kondisinya ya. Kemudian kalau di dua itu efficiency driven. Kita lihat yang ketiga, stage ketiga itu ada em, Australia, ada Austria gitu, Kanada, Republik, which is itu Eropa. Jadi emang sebenarnya di stage ketiga ini kebanyakan sekali negara-negara Eropa. Sebenarnya negara Asia ada kayak Singapura itu masuk ke stage ketiga sebetulnya. Nah, Indonesia ada di stage kedua, kita masih di efisiensi. Jadi kemudian saya berefleksikan, oh ternyata prinsip efisiensi ini sesuai dengan stage ini sebetulnya gitu. Memang eh, banyak sekali ya pros and cons dari prinsip efisiensi dalam suatu ekonomi gitu. Tapi ini adalah bagian dari analisis GCI sebetulnya. Nah,
Kalau kita lihat sebenarnya Indonesia itu ada di pendorong efisiensi karena pendapatan per kapita kita tuh ada di sekitaran 9.000 USD sebetulnya. Nah, cuma kalau dilihat kembali ternyata Indonesia itu subindeks paling rendahnya inovasi kan. Makanya kita nggak bisa naik ke stage ketiga karena kita masih di 10%. Nah, inovasi ini munculnya dari mana? Ya pasti yang diharapkan muncul inovasi pertama kali itu dari pendidikan tinggi. Makanya itu peneliti, ilmuwan itu diharapkan bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang berdampak nyata pada em, dunia atau ekonomi gitu. Jadi bisa applied ke dalam sektor berbagai macam sektor sebetulnya. Nah, meskipun saat ini kita melihat adanya prioritas ke arah STEM ya atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, kalau teman-teman lihat beberapa informasi beasiswa misalnya juga sekarang prioritasnya adalah di bidang STEM ya. Nah, itu mungkin mau mendorong inovasi karena dianggap inovasi di bidang STEM itu lebih cepat dilakukan dibanding inovasi di bidang non-STEM gitu ya. Nah, ini adalah GCI di 2012 sampai 2014. Jadi ada 10 besar, lihatlah ada Swiss, kemudian Singapura, ini Asia ya. Finland itu di Eropa, Eropa, United States, ada di Amerika, Sweden itu juga Eropa, kemudian Hong Kong juga Asia masuk. Mostly adalah di Eropa, sedangkan Asia ada Jepang, ada Singapura ya, sama Hong Kong ya. Nah, sisanya semuanya ada di benua Eropa. Jadi segitulah kesenjangan GCI antara Asia dan Eropa ya sebenarnya. Itu kode dari sini. Nah, nah, kalau di ASEAN sendiri kita bisa juga lihat sebetulnya ada Singapura juga menduduki peringkat pertama, kemudian ada Malaysia, Indonesia tuh ada di peringkat ke lima ya, ya lima. Nah, sebetulnya nggak begitu jelek ya dibanding yang lain, tengah-tengah. Tapi sebenarnya ini masih jauh sekali dari GCI secara global. Ini secara ASEAN kita ada di tengah-tengah sebetulnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada kan gradasi warna biru putih ini ya. Nah, kita bisa perhatikan pilar-pilarnya kayak misalnya first pillar, institution, bla 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 sampai 12 pilar. Kita bisa lihat di bawah keterangan warna. Kalau warnanya makin light ke putih, itu best. Kalau agak blur di tengah-tengah tuh median atau artinya tengah-tengah lah dia. Worst itu yang paling buruk. Nah, kalau kita mau lihat sesuatu tuh kita lihat arah pengembangannya di mana. Kalau mau cek arah pengembangan berarti lihat di bagian yang masih worst. Indonesia, kalau kita perhatikan bagian yang worstnya itu berarti ada di eh labor market efficiency. Nah, di situ kita worst. Kemudian di pilar keempat juga masih worst sebetulnya. Kita di kemudian apa lagi ya? Ya, di pilar kelima juga masih higher education juga masih konteksnya masih di bawah median ya sebetulnya itu. Kemudian technological readiness juga masih rendah. Jadi makanya di situ yang perlu ada peningkatan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat eh gimana sih faktor-faktor daya saing bangsa itu mempengaruhi suatu ranking yang tadi gitu ya. Nah, artinya ada banyak faktor tentunya. Tapi di sini saya akan bahas beberapa faktor saja. Sepertinya ada daya saing berbagai unit usaha itu penting ya. Baik itu proses pembentukan, kemudian proses pengelolaan dan juga struktur dan strategi pengembangan suatu unit usaha. Itu makanya sekarang ada banyak pendampingan usaha menengah, ada tuh program-programnya dari berbagai macam sektor yang sesuai dengan lingkup tersebut gitu ya. Kemudian bagaimana suatu sumber daya yang kita miliki itu dikelola dengan baik. Let's say sumber daya manusia ataupun sumber daya alam, termasuk juga pemodalan investasi, infrastruktur dan juga komunikasi. Ya. Em, yang lain-lain teman-teman bisa baca ya. Kemudian di sini, nah cara ngebangunnya gimana? Tadi kan ada 12 pilar, berarti 12 pilar harus dibangun. Tapi ya itu, kita harus ngelihat di bagian mana yang masih challenging ya, artinya masih menantang atau masih perlu banyak area pengembangan tuh di pilar-pilar yang mana saja gitu. Nah, ini ada 12 cara membangunnya ya, bisa dilihat dari slide yang ini. Nah, kalau kita perhatikan, sebetulnya kalau kita cek Indonesia itu di nanti ya kita lihat. Nah ini, misalnya GCI-nya ada seperti ini.
Nah, itu bisa dicek ya. Kira-kira kita levelingnya atau rank atau skornya itu kan 1 sampai 7 ya. Berarti kalau kita ada di skor 4,5 tuh berarti skornya masih tengah ya, median ya berarti posisinya ya. Kemudian kalau lebih di atas 1 ke 7 berarti mungkin ya berarti ada di sekitaran 4 ya itu tengah-tengahnya. Berarti ini masih nilai tengah semuanya ya. Malah ada yang masih jauh banget. Teknologi readiness tuh 3,7 tuh masih rendah sekali ya. Jadi memang itu yang harus jadi perhatian gitu memang. Jadi 4,1 masih 3,8 inovasi ini rendah sekali ya. Jadi ini adalah bagian yang paling rendah gitu ya. Innovation sama technological readiness. Nah, itu bagian penting yang harus ditingkatkan. Nah, ada banyak faktor sebetulnya problematiknya dalam menunjang academic ranking ini sebetulnya ya. Ada corruption, korupsi ya. Ada inefficient government, birokrasi itu ngaruh sekali bagaimana tidak efisiennya suatu birokrasi negara atau kemudian tidak tercukupinya supply infrastruktur yang sesuai sesuai kebutuhan gitu. Kemudian access to financing juga sulit. Maka sekarang ada kebijakan yang bagaimana uang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan kepada perbankan ya. Tujuannya kan mau memodalkan pengusaha-pengusaha di daerah gitu kan atau UMKM. Itu bagian dari access to financing, ditingkatkan aksesnya gitu sehingga nanti peredaran uangnya kan jadi banyak gitu. Nah, kemudian restrictive labor regulation, policy instability, ya perubahan yang berubah-ubah. Hari ini lain, besok lain ya. Teman-teman tahu lah sekarang ngikutin media sosial. Work ethic in national labor force, inflation. Nah, ini inflasi juga sangat besar-besaran ya. Kita bisa lihat hari ini bagaimana nilai rupiah itu sangat rendah nilainya. Kalau kita beli emas saja tuh harganya sangat tinggi kan sekarang. Tax rate, bagaimana pajak, kemudian poor public health. Nah, ini juga ngaruh sekali bagaimana kesediaan atau ketersediaan dari fasilitas kesehatan publik ya untuk masyarakat. Kemudian crime and theft, tax regulation, insufficient capacities to innovate. Nah, ini juga. Jadi kita ternyata tidak cukup kapasitasnya untuk inovasi sesuatu. Karena itu tadi banyak faktor ya. Sekarang ada namanya world top top 2% scientists in the world ya. Jadi itu dilihat dari citasi dari suatu karya ilmiah. Jadi karya ilmiah yang kita hasilkan itu kan sebenarnya dirujuk oleh orang. Jadi semakin banyak dirujuk sebetulnya kan menunjukkan bahwa itu punya eh, tren yang sama dengan research yang ada di dunia saat ini. Artinya itu concernnya lagi cocok sekarang. Tapi ketika riset itu kemudian nggak disitasi, itu bisa jadi dampaknya nggak besar. Maka itu jadi satu indikator juga kenapa kita masih rendah di inovasi. Karena riset-riset yang kita hasilkan nggak berdampak besar. Makanya saya bilang, ketika teman-teman nanti menulis karya ilmiah ataupun menulis karya akhir skripsi, itu harusnya memikirkan juga sebetulnya karya kita tuh berdampak apa sih atau seperlu apa sih dilakukan penelitian atau ditulis gitu. Jadi nggak cuma asal-asal nulis buat lulus doang gitu, gitu ya. Kemudian foreign currency regulation dan lain-lain. Ada banyak faktor ya. Ternyata paling tinggi korupsi ya. Wah, ini kocak. Oke, next. Ada monitoring dan evaluasi daya saing bangsa. Jadi gimana sih cara nge-monitoring atau mengevaluasi daya saing bangsa? Nah, kita udah bahas pada pertemuan sebelumnya tentang Sustainable Development Goals atau SDGs yang ada 17 pilar itu kan. Nah, ini sangat relevan sebetulnya. Jadi konteks yang dinilai atau dievaluasi dalam daya saing bangsa itu juga berkaitan sekali dengan sustainability atau keberlanjutan. Tapi dua faktor di sini yaitu social sustainability and environmental sustainability. Jadi ada sosial sama lingkungan. Kenapa ini diambil? Karena sekarang kita bisa lihat bagaimana eh, konsep tadi saya ngomong bahwa ketika ada konflik sosial itu berarti ada yang tidak tidak oke dalam pertumbuhan ekonomi atau terjadinya kesenjangan yang cukup besar antara pekerja yang ada di Indonesia. Jadi orang yang kerjanya eh, di level apa semana pendapatannya, orang yang bekerja di level apa semana pendapatannya. Jadi itu namanya kesenjangan gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana ketika suatu bangsa itu bisa mengadjust atau menyesuaikan social sustainability dengan environmental sustainability, itu kemudian menghasilkan sustainability adjusted global competitive index. Ternyata GCI itu juga bisa disesuaikan kembali berdasarkan konteks sustainability. Nah, gimana itu disesuaikan gitu ya? Kita bisa cek, misalnya indikator sosial. Let's say kita punya kebutuhan dasarnya adalah terhadap sanitasi, terhadap air atau air minum, kemudian terhadap pelayanan kesehatan.
Nah, ketahanan ada bencana, bagaimana ketahanan pekerja, perluasan ekonomi informal, perlindungan sosial, kemudian kohesi sosial, indeks income, kemudian mobilitas sosial dan jumlah pengangguran yang muda. Itu bisa diturunkan kalau tadi sosial berkelanjutan itu dilakukan. Nah, gitu ya. Next ada lingkungan berkelanjutan. Di sini kita bisa lihat dari regulasi lingkungan, jumlah perjanjian internasional yang diratifikasi, perlindungan teritorial misalnya. Ada eksploitasi kehutanan, itu juga ngaruh sekali sama lingkungan. Sekarang teman-teman lihat, ada banyak perumahan-perumahan yang dibangun di berbagai daerah pesisir, let's say di bagian pantai. Itu yang dikorbankan apa? Lahan bakau. Bakau itu tujuannya mau nahan abrasi atau erosi laut, kemudian tiba-tiba dipakai buat perumahan. Nah, itu adalah eh, apa ya, hasil dari kampanye kapitalis. Karena semua orang didoktrin untuk memiliki rumah, kemudian dipaksakan harus memiliki harus mengambil perumahan tersebut dan dilakukanlah lahan-lahan itu digunakan untuk membangun rumah gitu. Jadi pada dasarnya itu adalah lahan yang harus dilindungi malah dipakai untuk membangun rumah. Itu kapitalis ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Jadi daya saing bangsa itu punya indikator berkelanjutan. Misalnya ada Swiss dan lain-lain itu kita bisa lihat GCI-nya. Jadi yang pertama GCI-nya di sebelah kiri, ketika di adjust di sebelah kanan. Jadi mostly dia naik ya poinnya ya. Berarti di Swiss, Finland, Germany ini sudah menerapkan berkelanjutan tadi. Jadi mereka tuh nggak semua bangun rumah di tanah. Jadi boleh bangun rumah itu ke atas gitu ya, secara vertikal. Jadi nggak semua harus ada di tanah yang luas gitu. Jadi ada proses yang harus, contohnya itu ya misalnya, karena berhubungan sama lingkungan kan sebetulnya. Oke, sekarang kita misalnya Indonesia ya. Indonesia itu kalau kita lihat dari world rankingnya, itu kondisi kita ada di cukup rendah sebetulnya ya, ada di ranking yang rendah sekali. Nah di sini kita bisa lihat overall performance di tahun 2021 sampai 2025 ya. Sebentar. Oke. Jadi sebenarnya kita punya beberapa em, tantangan yang harus diperhatikan dari nilai world ranking-nya itu ya. Yang pertama, integrate strategic map atau bagaimana kita memetakan suatu strategi untuk mendorong adanya proses hilirisasi ya. Artinya sekarang apa-apa itu harus bisa diambil, dimanfaatkan langsung atau berdampak langsung. Jadi hulu ke hilir itu sangat penting. Kemudian develop a productive workforce that enhance competitiveness in the global economy. Kemudian enhance financial sector contribution and non-banking institution of growth. Kemudian address the global demand related to environmental, social, business ethics, and governance issues. And then enhance value added through diaspora links and research development. Nah ini kita ada PR di sini nih secara World Economic Ranking ya. Jadi bagian ini yang akan kita diskusikan dalam perkuliahan ini. Nah, jadi saya memberikan beberapa argumen di sini ya terkait dengan tantangan-tantangan Indonesia tadi. Yang pertama, integrasi hulu ke hilir industri. Jadi ini saya kasih sebuah narasi ya, teman-teman bisa bisa punya kebimbangan. Pastinya kalian punya mosi sendiri. Misalnya dengan melihat isu tersebut, kita bisa punya dua sisi kan, bisa setuju atau nggak setuju. Jadi ya kalau pernah ikut debat, kita dikasih mosi kan. Mosi nggak setuju sama yang setuju gitu. Nah, pihak yang setuju tuh bisa mikir bahwa ternyata hilirisasi prematur bisa memicu inefisiensi dan distorsi ekonomi misalnya. Ataupun pihak yang nggak setuju tuh bisa mikir bahwa hilirisasi itu seharusnya dilakukan untuk mendorong nilai tambah dan kemandirian ekonomi. Bukan untuk distorsi ekonomi. Jadi kita bisa mikir dua sisi sebetulnya. Nah, sama dengan, nah ada 5 pertanyaan di sini. Ya, jadi bisa dipilih ya. Jadi apakah indikator tersebut bla 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 ada 5 pertanyaan. Kemudian ini yang pertama ya, challenge pertama. Challenge kedua ada daya saing tenaga kerja. Nah ini juga kita punya dua mosi, bisa setuju sama nggak setuju kan. Untuk membrainstorming itu kalian harus mengikuti pertanyaan ini. Ya nanti kira-kira kalian di pihak yang mana, setuju atau tidak. Jadi pertama kalian ambil dulu bagian mana yang mau kalian bahas. Apakah jadi pilih salah satu, apakah integrasi hulu hilir, apakah daya saing tenaga kerja,
apakah sektor real dan lembaga keuangan non-bank, apakah lingkungan sosial dan tata kelola ESG, atau kalian memilih yang terakhir diaspora dan pengembangan riset. Nah, tantangannya ada 5. Jadi kalian boleh pilih salah satu tantangan Indonesia saja untuk menaikkan nilai world economic-nya. Nah, dari segi kalian, kemudian kalian harus punya posisi. Kira-kira kalau memilih daya saing tenaga kerja, kalian di pihak mana, pro atau kontra? Nah, tapi untuk mengetahui pihak setuju atau nggak setujunya, kalian bisa membrainstorming ide kalian dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Ada 5 pertanyaan. Nah, ini kalian elaborasi sendiri untuk menemukan kalian nanti ada di posisi yang mana. Jadi kasih kesimpulan, kalian di pihak mana, setuju nggak setuju. Berdasarkan hasil elaborasi dari tiap pertanyaan ini, gitu. Jadi gitu ya, tugas yang harus dilakukan secara mandiri. Gitu. Bisa dipahami ya mudah-mudahan. Nanti jika tidak dipahami, boleh ditanyakan kembali pada Kea. Saya rasa itu dulu untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan lanjut boleh lihat link ataupun di email. Terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.